Sering bangun tengah malam tanpa alarm? Ini 5 pertanda dari Allah. Pernahkah kalian terbangun di tengah malam, mata terbuka lebar, tanpa alarm yang berbunyi? Bukan karena haus, bukan pula ingin ke kamar kecil. Rasanya seperti ada yang membangunkan, tapi tak ada wujudnya. Jika ini sering terjadi padamu, tahukah kalian bahwa fenomena ini mungkin bukan sekadar kebetulan? Dalam Islam, momen terbangun di sepertiga malam seringkali diartikan sebagai panggilan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah isyarat ilahi yang mungkin selama ini kita abaikan. Di video ini, kita akan mengungkap 5 pertanda dari Allah di balik seringnya kita bangun di tengah malam. Siapkah kalian membuka mata hati? Tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat-Nya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, komen di bawah dengan pendapat atau pengalaman kalian, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten Islami lainnya, dan yang terpenting, aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian jadi yang pertama tahu saat ada video baru. Mari kita sama-sama menebar kebaikan. 1. Panggilan untuk beribadah dan berdoa. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita dalami poin pertama ini, bahwa terbangunnya kita di tengah malam tanpa alarm adalah panggilan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah dan berdoa. Ini bukanlah kebetulan biasa, melainkan sebuah isyarat ilahi yang penuh makna, sebuah undangan istimewa kehadiratnya di saat sebagian besar manusia masih terlelap dalam buayan mimpi. Bayangkan, di antara miliaran hambanya di seluruh dunia, Allah memilih kita, menggetarkan hati kita, dan membuka mata kita di waktu yang sangat mulia ini. Bukankah ini sebuah anugerah yang patut kita syukuri dan manfaatkan sebaik-baiknya? Waktu sepertiga malam terakhir, dari dini hari hingga menjelang subuh, adalah periode yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam karena keistimewaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memberikan banyak penekanan tentang keutamaan waktu ini. Beliau bersabda, Rob kita Tabaraka wa Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ia berkata, siapa saja yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Siapa saja yang memohon kepadaku, pasti aku beri. Siapa saja yang meminta ampunan kepadaku, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukanlah sekadar informasi, melainkan sebuah janji dan jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu rahmat-Nya terbuka lebar. Tangannya terulur untuk menerima setiap permohonan hambanya yang bersedia bangkit dari tempat tidurnya. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan ketika panggilan ini datang? Ini adalah peluang emas yang tak ternilai harganya untuk sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang keutamaannya sangat agung. Ia menjadi jembatan spiritual yang menghubungkan seorang hamba langsung dengan Tuhannya. Di kesunyian malam, saat ego dan hiruk-pikuk dunia mereda, kita bisa berdiri, rukuk, dan sujud dengan khusyuk, menumpahkan segala isi hati, keluh kesah, harapan, dan syukur kita. Selain tahajud, waktu ini juga sangat ideal untuk berzikir, membasahi lisan dengan kalimat-kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Mengingat Allah di saat orang lain lalai akan membawa ketenangan luar biasa pada hati dan jiwa. Tidak hanya itu, membaca Al-Quran di waktu ini juga memiliki keberkahan tersendiri. Suasana hening dan damai memungkinkan kita untuk lebih fokus, meresapi setiap ayat, dan membiarkan kalamulah menembus relung hati. Atau, jika terasa berat, cukup dengan duduk merenung dan berdoa dengan sepenuh hati. Sampaikan segala hajatmu, segala impianmu, segala ketakutanmu, dan segala bentuk kesyukuranmu. Allah Maha mendengar, dan Dia menyukai hambanya yang memohon dengan kerendahan hati. Fenomena terbangun di tengah malam ini juga bisa diartikan sebagai Qiyamul Lail, menghidupkan malam, sebuah praktik yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang saleh dan para wali Allah sepanjang sejarah selalu memanfaatkan waktu ini sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya. Mereka menyadari bahwa keheningan malam adalah laboratorium spiritual terbaik untuk menguatkan iman, membersihkan hati,
dan membangun hubungan yang kokoh dengan Sang Pencipta. Maka, mulai sekarang, ketika matamu terbuka di tengah malam tanpa sebab yang jelas, janganlah mengeluh atau buru-buru mencari alasan duniawi. Anggaplah itu sebagai undangan istimewa dari Allah, sebuah bisikan lembut yang memanggilmu untuk bangun, untuk mendekat, dan untuk merasakan manisnya beribadah di waktu yang paling diberkahi. Manfaatkan setiap detik yang diberikan, karena bisa jadi, inilah saat-saat terbaik di mana doamu akan menembus langit dan disambut dengan rahmat serta pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kesempatan untuk menuai pahala berlipat ganda dan mendekatkan diri pada derajat para kekasih Allah. Jangan sia-siakan. 2. Allah merindukan kita untuk bermunajat. Mari kita selami lebih dalam poin kedua yang tak kalah mengharukan ini, bahwa seringnya kita terbangun di tengah malam tanpa alarm bisa jadi sebuah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merindukan kita untuk bermunajat kepadanya. Ini adalah sebuah konsep yang indah dan mendalam, menggambarkan betapa maha pengasihnya Allah, yang bahkan merindukan suara hambanya, rintihan doanya, dan ungkapan syukurnya di waktu yang paling hening. Bayangkan betapa luar biasanya kasih sayang Allah. Dia adalah Raja di Raja, Sang Pencipta alam semesta dengan segala keagungannya, namun Dia begitu peduli pada hamba-hambanya yang lemah. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan siang hari, terkadang kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, lupa akan kebutuhan spiritual kita, atau bahkan lalai dalam berzikir dan berdoa. Namun, Allah dengan kelembutannya, tidak ingin kita jauh darinya. Maka, Dia membangunkan kita di tengah malam, sebuah waktu di mana semua gangguan duniawi mereda, agar kita bisa fokus sejenak hanya padanya. Ini adalah kesempatan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Sang Pencipta, tanpa ada filter atau gangguan dari lingkungan sekitar. Di waktu lain, mungkin kita berdoa tergesa-gesa, atau pikiran kita masih disibukkan dengan pekerjaan, keluarga, atau masalah-masalah duniawi lainnya. Namun di tengah malam, suasana hening memberikan ruang bagi hati untuk benar-benar terbuka. Kita bisa mencurahkan segala isi hati, baik itu kegelisahan, kesedihan, harapan, maupun rasa syukur yang mendalam. Allah ingin mendengar semuanya. Dia ingin kita datang kepadanya dengan jujur, apa adanya, tanpa sekat. Merindukan munajat hambanya berarti Allah ingin hubungan yang lebih intim dengan kita. Ini seperti orang tua yang merindukan anaknya, atau kekasih yang merindukan pasangannya. Allah, dengan segala keagungannya, merindukan kita untuk mendekat, untuk mengadu, untuk bersimpuh di hadapannya. Dia tidak hanya menunggu, tetapi Dia mengambil inisiatif untuk membangunkan kita, seolah berkata, "Bangunlah, wahai hambaku, aku merindukan suaramu. Ada apa yang ingin kau sampaikan kepadaku?" Ketika kita bangun di tengah malam, itu adalah sinyal bahwa kita diberikan kesempatan eksklusif untuk merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Di waktu tersebut, hijab antara kita dan Allah terasa lebih tipis. Ini adalah momen di mana spiritualitas kita bisa mencapai puncaknya, di mana kita bisa merasakan kehadiran ilahi dengan lebih nyata. Ketenangan yang kita rasakan bukan hanya karena suasana sepi, tetapi karena adanya ketenangan batin yang datang dari koneksi langsung dengan sumber ketenangan itu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika panggilan ini datang, janganlah kita acuh. Sambutlah dengan gembira dan penuh kerendahan hati. Jadikan momen itu sebagai waktu untuk bermunajat, melantunkan doa-doa tulus, atau bahkan sekadar duduk dalam diam merasakan kedekatannya. Rasakan bahwa ada zat yang maha mendengar, maha memahami, dan maha menyayangi yang selalu siap mendengarkan setiap keluh kesah dan harapan kita. Ini adalah undangan untuk membangun hubungan yang lebih personal, lebih erat, dan lebih bermakna dengan Allah, sebuah hubungan yang akan membawa ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini adalah bukti nyata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia yang merindukan kehadiran kita di sisinya. 3. Kesempatan untuk memohon ampunan dosa. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, mari kita teruskan pembahasan kita menuju poin ketiga yang sangat krusial, bahwa seringnya kita terbangun di tengah malam tanpa alarm adalah kesempatan emas yang diberikan Allah untuk kita memohon ampunan dosa. Dalam fitrahnya,
Manusia adalah makhluk yang tak luput dari kesalahan dan kehilafan. Setiap hari, disadari atau tidak, kita mungkin telah melakukan berbagai dosa, baik yang kecil maupun yang besar, baik dosa kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dosa-dosa ini, jika tidak segera dihapus dengan taubat, bisa menjadi penghalang antara kita dan Sang Pencipta, memberatkan hati, dan bahkan menghalangi terkabulnya doa-doa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sifatnya yang Maha Pengampun, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, senantiasa membuka pintu taubat bagi hambanya. Dan salah satu waktu terbaik yang Allah sediakan secara khusus untuk pengampunan adalah di sepertiga malam terakhir. Di saat dunia terlelap dalam keheningan, inilah momen di mana kita bisa benar-benar jujur pada diri sendiri, melakukan muhasabah diri, introspeksi, secara mendalam. Kita bisa mengingat kembali setiap ucapan yang menyakitkan, setiap tindakan yang zalim, setiap kelalaian dalam ibadah, atau setiap pikiran buruk yang pernah melintas. Tanpa gangguan, hati kita akan lebih lapang untuk mengakui kesalahan-kesalahan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di malam hari, sampai matahari terbit dari barat, kiamat." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa pintu taubat selalu terbuka, namun ada waktu-waktu yang lebih utama dan mustajab, salah satunya adalah di tengah malam. Ketika kita terbangun di waktu ini, itu bisa menjadi isyarat lembut dari Allah agar kita segera kembali kepadanya, bertaubat dengan sungguh-sungguh, dan memohon ampunan atas segala dosa. Ini adalah kesempatan untuk membersihkan diri dari noda-noda kesalahan, memurnikan niat, dan memulai lembaran baru dengan hati yang lebih bersih. Proses taubat di waktu sepertiga malam terasa lebih mendalam, karena tidak ada yang melihat selain Allah, tidak ada yang mendengar kecuali Dia. Air mata penyesalan yang tumpah di saat itu, dengan tulus dan ikhlas, insya Allah akan menjadi saksi pengampunan Allah. Penting untuk diingat bahwa taubat yang tulus, taubat nasuha, memiliki beberapa syarat, menyesali dosa yang telah dilakukan, meninggalkan dosa tersebut, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, dan jika dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, maka harus meminta maaf atau mengembalikan hak tersebut. Waktu tengah malam memberikan ketenangan dan fokus yang optimal untuk memenuhi syarat-syarat taubat ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Maka, jika kalian sering terbangun di tengah malam, jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Ambil wudhu, dirikan sholat taubat 2 rakaat, lalu angkatlah tanganmu. Akui segala dosa-dosamu di hadapan Allah, sebutkan satu persatu jika mampu, dan mohonlah ampunannya dengan kerendahan hati. Berjanjilah untuk tidak mengulanginya. Rasakan beban dosa yang terangkat dari pundakmu, dan nikmati ketenangan jiwa yang datang setelahnya. Ini adalah karunia yang sangat besar, sebuah jalan pintas menuju kemurnian hati dan kedekatan dengan Allah, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan pernah merasa putus asa dari rahmat-Nya, sebab Dia lebih menyukai hambanya yang bertaubat daripada yang berkeras dalam dosa. 4. Waktu terbaik untuk merencanakan dan introspeksi. Sahabat-sahabat yang budiman, mari kita beralih ke poin keempat yang tak kalah penting, yaitu bahwa bangun di tengah malam tanpa alarm juga merupakan waktu terbaik untuk introspeksi diri dan merencanakan masa depan. Di era modern yang serba cepat ini, kita seringkali terperangkap dalam rutinitas harian yang padat, jadwal yang tak henti, dan berbagai distraksi yang membuat kita kesulitan untuk benar-benar merenung. Pikiran kita terus-menerus disibukkan dengan pekerjaan, media sosial, hiburan, atau interaksi sosial. Akibatnya, kita kehilangan kesempatan untuk mendengarkan suara hati nurani kita sendiri, mengevaluasi langkah-langkah yang telah kita ambil, dan memikirkan arah tujuan hidup kita. Waktu tengah malam adalah anugerah keheningan yang luar biasa. Di saat seluruh dunia tertidur, tidak ada dering telepon, tidak ada notifikasi media sosial yang mengganggu, dan tidak ada obrolan yang memecah konsentrasi. Suasana yang sunyi dan damai ini menciptakan lingkungan yang ideal bagi pikiran kita untuk menjadi lebih jernih dan fokus. Inilah momen di mana kita bisa benar-benar bertemu dengan diri sendiri, tanpa topeng dan tanpa kepura-puraan. Manfaatkan momen ini untuk muhasabah, introspeksi,
yang mendalam. Renungkanlah kembali perjalanan hidupmu selama ini. Apakah langkah-langkah yang kamu ambil sudah sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan hidupmu? Apakah ada perkataan atau perbuatan yang perlu diperbaiki? Apakah kamu sudah menjalankan peranmu sebagai hamba Allah, sebagai anak, orang tua, pasangan, atau anggota masyarakat dengan baik? Introspeksi bukan berarti mencari-cari kesalahan untuk menyalahkan diri sendiri, melainkan untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan, dan merumuskan strategi untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Selain introspeksi, waktu tengah malam juga sangat kondusif untuk merencanakan masa depan. Ketika pikiran jernih, ide-ide brilian seringkali muncul dengan sendirinya. Mungkin kamu sedang menghadapi suatu masalah yang rumit, dan belum menemukan solusinya di siang hari. Di waktu hening ini, dengan fokus yang penuh, kamu bisa memikirkan berbagai alternatif, menimbang pro dan kontra, dan menemukan jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyusun strategi, menetapkan target-target jangka pendek maupun jangka panjang, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Para tokoh besar, ilmuwan, seniman, dan bahkan pemimpin dunia seringkali memanfaatkan waktu dini hari untuk berpikir, merenung, dan berkarya. Mereka tahu bahwa di waktu inilah potensi kognitif dan kreativitas manusia mencapai puncaknya. Tidak heran jika banyak penemuan atau karya agung lahir dari keheningan malam. Maka, jika kamu terbangun di tengah malam, jangan biarkan kesempatan ini terbuang begitu saja untuk kembali tidur atau sekadar menatap langit-langit. Setelah beribadah dan berdoa, luangkan waktu sejenak untuk duduk tenang. Ambil buku catatan dan pena, tuliskan ide-ide yang muncul, rencanakan langkah-langkah berikutnya. Jadikan waktu ini sebagai ruang pribadi untuk pertumbuhan dan pengembangan diri. Dengan memanfaatkan waktu istimewa ini, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah secara spiritual, tetapi juga memberdayakan diri secara intelektual dan emosional, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan lebih terarah, bermakna, dan penuh berkah. Ini adalah waktu di mana kita dapat benar-benar merangkai masa depan yang lebih baik, dengan bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 pertanda bahwa kita termasuk hamba pilihan. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, sampailah kita pada poin terakhir yang tak kalah menggugah jiwa, bahwa seringnya kita terbangun di tengah malam tanpa alarm. Bisa jadi ini adalah pertanda bahwa kita termasuk hamba pilihan Allah. Ini bukanlah klaim kesombongan, melainkan sebuah refleksi atas karunia yang luar biasa dari Sang Pencipta. Mengapa demikian? Karena kemampuan untuk bangun di waktu sepertiga malam terakhir, di saat mayoritas manusia masih lelap dalam tidurnya, adalah sebuah anugerah yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Coba kita renungkan. Malam adalah waktu istirahat alami bagi tubuh. Naluri manusia condong untuk tidur dan memulihkan energi setelah seharian beraktivitas. Namun, ada sebagian dari kita yang mata hatinya dibangunkan oleh bisikan ilahi, seolah ada tangan tak kasat mata yang lembut mengguncang jiwa untuk bangkit. Ini adalah sebuah bentuk panggilan khusus, atau isyarat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang Dia pilih untuk mendapatkan keutamaan di waktu yang sangat mulia ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang sifat-sifat hambanya yang bertakwa. Salah satunya adalah mereka yang sedikit sekali tidurnya di waktu malam dan senantiasa memohon ampunan di waktu sahur, sebelum subuh. Allah berfirman, mereka sedikit sekali tidurnya di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat 17-18. Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa menghidupkan malam dengan ibadah dan istighfar adalah ciri khas dari hamba-hamba pilihan Allah. Jika kita sering terbangun di waktu tersebut dan termotivasi untuk beribadah atau berzikir, maka ini adalah pertanda baik bahwa kita sedang diarahkan menuju golongan hamba-hamba tersebut. Ini adalah bukti bahwa Allah memandang kita dengan pandangan rahmat dan ingin mengangkat derajat kita di sisinya. Bayangkan, di tengah kelelahan, di tengah godaan untuk kembali terlelap, Allah justru memberikan kekuatan dan kepekaan batin kepada kita untuk bangkit. Ini adalah bentuk investasi spiritual dari Allah. Dia menanamkan
benih kebaikan dalam diri kita. Berharap kita akan memupuknya menjadi pohon ketaatan yang rindang. Kesempatan ini adalah sebuah keistimewaan. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk merasakan manisnya munajat di tengah kesunyian malam. Tidak semua hati disentuh untuk merindukan Rob-Nya di kala gelap. Maka, jika ini sering terjadi pada kalian, bersyukurlah dengan sepenuh hati. Jangan sia-siakan karunia ini. Jangan biarkan panggilan ini berlalu begitu saja tanpa respons. Anggaplah itu sebagai undangan VIP dari Allah, sebuah sinyal bahwa Dia ingin kita lebih dekat, lebih khusyuk, dan mendapatkan limpahan rahmat serta keberkahan yang mungkin tidak didapatkan oleh orang lain. Semakin kita menyambut panggilan ini dengan sukacita dan ketaatan, insya Allah, semakin Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan dan kemudahan bagi kita. Keutamaan sebagai hamba pilihan, di sini bukan berarti kita lebih baik dari orang lain, melainkan bahwa kita diberi kesempatan lebih untuk mengumpulkan bekal akhirat, membersihkan diri, dan mendekatkan diri pada Allah. Ini adalah sebuah ujian sekaligus amanah. Bagaimana kita merespons panggilan ini akan menentukan seberapa besar kita menghargai anugerah dari Allah. Jadi, ketika mata terbuka di tengah malam dan hati merasa terpanggil, bangkitlah, ambillah wudhu, dirikan sholat, panjatkan doa, atau berzikirlah. Rasakan betapa besar kasih sayang Allah yang telah memilihmu di antara jutaan hambanya untuk menikmati momen istimewa ini. Ini adalah peluang untuk meraih derajat tinggi di sisi Allah dan merasakan ketenangan jiwa yang hakiki, sebuah anugerah yang jauh lebih berharga daripada harta dunia seluruhnya. Semoga apa yang kita bahas hari ini membawa manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa tercerahkan, komen di bawah pengalaman atau pertanyaan kalian, subscribe channel ini agar terus berkembang dan share Islam semakin luas, serta aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.